Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dalam sorotan tema, carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Ini adalah topik yang sangat menarik saudara sekalian, karena melalui tema ini kita akan diajar, kita akan mendapatkan sebuah pemahaman. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan carilah Tuhan? Kemudian berhasil yang dimaksud di sini apa? Mari kita dalami bagian Alkitab ini sebelum kita membaca dan merenungkan kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami terbatas adanya, kami penuh dengan kelemahan. Tetapi kami meyakini ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami semua di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita persiapkan bacaan Alkitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Judulnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, dan dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara sekalian, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini. Kita mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa ketika kita menghayati kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkannya. Saudara, semua orang ingin berhasil.
Tidak ada di antara kita yang ingin gagal. Kita semua ingin berhasil. Berhasil dalam menggapai cita-cita. Berhasil dalam keluarga. Berhasil dalam studi. Berhasil dalam pekerjaan. Berhasil dalam membangun hubungan dan lain sebagainya. Pendek kata, kita semua menjalani kehidupan ini, kita ingin sukses, kita ingin berhasil. Keberhasilan itu melahirkan sukacita. Orang yang berhasil biasanya dia mengucap syukur dan dia menyatakan sukacitanya atas keberhasilannya. Sebaliknya, kegagalan itu melahirkan kepedihan hati. Karena itu banyak orang yang menghuni planet bumi ini tidak suka gagal. Padahal saudara sekalian, tidak ada sukses tanpa gagal. Dari kegagalanlah kita banyak belajar. Dari kegagalanlah kita belajar banyak hal. Dan dari situ kita mendapatkan pelajaran. Dan itu jadi bekal bagi kita untuk menggapai sukses. Karena itu saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan yang disebut sukses, yang disebut berhasil adalah gagal, tambah gagal, tambah gagal, tambah gagal, sama dengan berhasil. Nah, tema khotbah kali ini, carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Dari kalimat ini kita mendapatkan sebuah pesan bahwa orang yang mencari Tuhan, dia pasti berhasil. Nah, ada dua pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Ya, apakah pergi beribadah itu adalah mencari Tuhan? Apakah berbuat baik itu adalah mencari Tuhan? Apakah berdoa itu adalah mencari Tuhan? Atau seperti apa konsep mencari Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya di sini? Yang kedua, berhasil yang dimaksudkan ini seperti apa? Apakah berhasil yang dimaksudkan adalah ketika kita menggapai apa yang kita cita-citakan, itu yang disebut berhasil. Saudara, ini menarik untuk kita dalami bersama melalui kesempatan ini. Dan sebelum kita menggali lebih dalam tentang hal ini, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi kitab ini. Berita Nabi Yesaya ini dinubuatkan kepada bangsa Israel yang sedang berada di tanah pembuangan Babel. Harap ini kita renungkan, kita hayati. Bangsa Israel saat itu tidak berada di tanahnya sendiri. Bangsa Israel saat itu sedang terbuang, sedang terkucil, sedang dijajah di tanah Babel. Jadi bangsa Israel saat itu berada di tanah perantauan, terkucil dari tanah perjanjian. Dulu, bangsa ini begitu bangga bahwa mereka adalah umat Allah. Dan menganggap bangsa di luar itu bukan umat Allah. Jadi ada perasaan kami ini bangsa yang istimewa. Di luar itu bukan umat Allah. Kami ini diistimewakan oleh Tuhan. Bangsa Israel juga dulu menganggap bahwa bait Allah itu adalah tempat Allah berdiam. Dan mereka bangga dengan hal itu. Dan Tuhan sendiri yang sesungguhnya mengatakan, dia berdiam di bait Allah. Dia sendiri yang mengatakan itu, saudara sekalian. Bangsa Israel juga bangga punya kerajaan yang kuat yang didirikan oleh Raja Daud. Bangsa Israel bangga dengan hal itu. Tapi sekarang saat mereka berada di tanah Babel, mereka menderita. Mereka bersedih ketika mereka menyaksikan dan mendengar bahwa kota Yerusalem yang mereka banggakan itu telah dihancurkan oleh orang Babel. Jadi ketika mereka ada di kota Yerusalem, mereka menyaksikan sendiri kota Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Babel. Mereka lihat sendiri itu dengan mata kepala sendiri. Kemudian mereka ditangkap dan ditawan, dibawa ke tanah Babel. Nah, di tanah Babel ini mereka terkenang akan kota Yerusalem yang sudah dihancurkan itu. Bait Allah yang dibanggakan itu dihancurkan oleh tentara Babel. Dan kerajaan yang kokoh kuat itu telah dirampas oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan raja mereka yang bernama Nebukadnezar. Inilah yang membuat
hati umat gundah gulana. Inilah yang membuat umat kurang peduli lagi dengan persekutuan. Mereka kehilangan harapan, mereka putus asa di tanah Babel. Dalam kondisi umat yang nyaris kehilangan harapan inilah berita Nabi Yesaya ini disampaikan. Kalau kita melihat ayat 1 bacaan kita, Nabi Yesaya mengucapkan kalimat ini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dari ayat ini kita menemukan bahwa Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan minuman yang gratis, memberikan gandum yang gratis, memberikan anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi semua diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, ini semua adalah gambaran tentang apa? Apa sesungguhnya yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu? Nah, jika kita membaca ayat 2 dan ayat yang ketiga, maka di sana kita menemukan sebuah pesan. Perhatikan ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, yang Tuhan berikan secara gratis itu adalah hidup atau keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu saudara sekalian, tema kita kali ini menarik. Carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Kata carilah Tuhan dapat kita temukan di dalam ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kata carilah Tuhan, jika kita selidiki lebih dalam lagi, di dalam bahasa Ibrani, Dirsu Yahweh. Kata carilah Tuhan, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Dirsu Yahweh. Arti harfiahnya adalah berlindunglah pada Tuhan. Jadi Tuhan itu ditempatkan sebagai tempat perlindungan. Jadi ketika Yesaya menyampaikan carilah Tuhan, dia mengajak umat untuk berlindung kepada Tuhan. Itu berarti Yesaya mengajak umat jangan berlindung pada kuasa lain. Jangan mencari pertolongan dari kuasa lain. Kalau engkau mau berlindung, kalau engkau mau mencari pertolongan, carilah Yahweh, carilah Tuhan yang adalah Allah yang hidup. Jadi, kata carilah Tuhan itu menempatkan Tuhan sebagai pelindung kehidupan. Tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Tuhan kita lenyap. Nah, pertanyaan kemudian muncul di sini. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Jawabannya pada ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ini alasan pertama mengapa kita mencari Tuhan. Ini alasan pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, mengapa kita harus mencari Tuhan, ya, supaya kita hidup. Kata hidup di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, utehi, dari kata dasar hayah. Arti harfiahnya selamat. Carilah Tuhan, maka kamu akan selamat. Mencari Tuhan berarti kita selamat. Ini yang utama dalam hidup ini. Ini yang paling utama dan yang pertama di dalam hidup ini. Beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Tujuan akhir perjalanan kehidupan kita adalah rumah Bapa. Tujuan akhir perjalanan kehidupan kita adalah surga. Selamat di dalam Tuhan.
untuk bisa selamat, Nabi Yesaya berpesan, carilah Tuhan. Apa artinya kita punya kekayaan yang melimpah? Apa artinya kita punya harta yang banyak, tetapi kita tidak masuk surga? Itulah alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Supaya kita hidup, supaya kita selamat, supaya kita bersemangat menjalani hidup di dunia ini. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita mencari Tuhan? Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 3b. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi alasan yang kedua mengapa kita harus mencari Tuhan. Alasan yang kedua adalah Tuhan hendak mengikat perjanjian abadi dengan kita menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikannya kepada Daud. Nah, perjanjian Tuhan dengan Daud itu disebutkan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku akan menjadi bapa dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah kesaksian 2 Samuel pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Nah, dari kesaksian 2 Samuel ini kita mendapatkan 3 pesan penting di sini. Yang pertama, Tuhan menjadi Bapa bagi umatnya Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menghukum dengan rotan dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi pembuangan bangsa Israel ke Babel itu merupakan pukulan Tuhan bagi umat yang nakal, bagi umat yang tidak mentaati Tuhan. Yang ketiga, kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Inilah berita sukacita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ketika umat sedang berada dalam keadaan hati yang sedih dan berputus asa, di saat itulah Nabi Yesaya tampil dengan berita sukacitanya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Ini yang saya garis bawahi melalui kesempatan ini. Pesan yang ketiga, kasih setia Tuhan tidak akan hilang. Kata kasih setia, jika kita gali lebih dalam lagi, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yaitu hesed. Hesed, arti harfiahnya adalah kemurahan hati, belas kasihan. Ya. Jadi belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan bagi umatnya tidak akan lenyap. Ini berita yang luar biasa bagi kita, saudara sekalian. Ini adalah berita sukacita bagi umat yang berada di tanah Babel. Disinilah kita melihat peran Tuhan seperti seorang gembala. Dia mencari umatnya yang tersesat. Dan dia mengikat perjanjian dengan umatnya. Sampai di sini saya teringat akan perumpamaan Yesus, di mana ketika ada satu domba yang hilang, domba itu harus dicari. Betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan? Perhatikan ayat 7 bacaan kita. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan menghendaki kita tidak binasa. Tuhan tidak menghendaki kita menderita di neraka. Yang Tuhan kehendaki adalah kita selamat, kita beroleh pengampunan darinya. Karena itu ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Dialah sumber keselamatan kita.
Hanya Dialah yang punya belas kasihan, menolong kita yang jatuh, mengangkat kita yang jatuh, dan mengampuni kita, serta memberikan keselamatan kepada kita. Inilah kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak menghendaki orang fasik itu binasa. Tuhan tidak menghendaki orang jahat itu binasa. Tuhan menunggu orang yang jahat, orang yang fasik kembali kepadanya, dan Dia memberikan pengampunan. Tuhan kita memberikan pengampunan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ketika sesama kita melakukan kesalahan kepada kita, dan Dia memohon pengampunan kita, apakah kita memberikan pengampunan kepadanya? Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita ketika Dia tersalib dan menyaksikan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya di bawah kaki salib itu. Dia mengucapkan kalimat ini sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang disakiti, Yesus yang dilukai, Yesus yang disalib, bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Tetapi Yesus memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Inilah ajaran Kristus bagi kita. Ajaran yang tidak masuk akal kalau kita menggunakan logika akal budi. Mana mungkin orang yang menyakiti hati saya, lalu saya harus mengampuninya. Tapi itulah teladan Kristus bagi kita. Dan kita sebagai pengikutnya harus melakukan itu. Saudara, mengapa tema khotbah? Carilah Tuhan, kamu akan berhasil. Berhasil yang bagaimana, saudara sekalian? Saya mengajak kita membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi di sini Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, menegaskan kepada kita bahwa jalan kita jauh berbeda dengan jalan Tuhan. Rancangan kita jauh dari rancangan Tuhan. Tuhan berfirman, firman yang keluar dari mulutnya itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan oleh Bapa Surgawi. Jadi firman itu tidak mungkin gagal. Apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak mungkin gagal. Jadi keberhasilan di sini adalah keberhasilan firman yang keluar dari mulut Allah. Dia tidak mungkin gagal. Apa yang difirmankan oleh Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti akan terwujud. Itulah keberhasilan yang digambarkan di sini. Keberhasilan yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 12 ini menggambarkan tentang bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Babel. Oleh kuasa Tuhan, melalui Raja Kores, bangsa Israel dipulangkan kembali ke tanah airnya. Itulah pesan dalam ayat yang ke-12 ini. Sehingga di sini digambarkan mereka berangkat dengan sukacita, dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saudara, pernah lihat pohon bertepuk tangan? Pernah melihat gunung-gunung bersorak-sorai, bukit-bukit bersorak-sorai?
Ini semua adalah bahasa simbolik, saudara sekalian, bahwa kelepasan yang dilakukan oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel yang menderita di tanah Babel. Itu adalah berita sukacita, membawa sukacita bagi umat. Itulah keberhasilan. Keberhasilan yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ayat 13 ini memberikan kejelasan kepada kita bahwa semak duri yang tidak berguna itu, dan karena itu orang membakarnya, akan diganti oleh Tuhan, akan tumbuh pohon sanobar. Pohon sanobar adalah pohon yang berusia panjang, ribuan tahun dia hidup. Itu pohon sanobar. Pohon sanobar, kayunya itu dapat digunakan sebagai perabot. Pohon sanobar, kayunya itu dapat diolah menjadi perabot bait Allah. Pohon sanobar dapat dibuatkan kapal. Pohon sanobar, kayunya itu dapat digunakan sebagai ramuan alat musik. Jadi pohon sanobar punya banyak fungsi dibandingkan semak duri. Semak duri tidak ada apa-apanya. Semak duri tidak berguna karena itu dibakar orang. Tetapi pohon sanobar punya banyak fungsi. Inilah keberhasilan. Keberhasilan di tangan Tuhan. Engkau yang lemah, engkau yang terbatas, engkau yang tidak punya apa-apa, dibuat Tuhan punya banyak fungsi, dibuat Tuhan banyak manfaatnya. Luar biasa, saudara sekalian. Di tangan Tuhan semak duri diganti dengan pohon senobar. Kemudian di tangan Tuhan kecubung. Kecubung itu pohon yang bunganya beracun. Kecubung itu akan diganti dengan pohon murat. Pohon murat itu bunganya wangi. Dan bunga ini sering dijadikan orang sebagai korban wangi-wangian kepada Tuhan. Itulah pohon murat. Kecubung yang punya bunga yang mematikan diganti oleh Tuhan dengan pohon murat. Pohon yang bunganya menghasilkan wangi yang luar biasa. Inilah kebaikan Tuhan bagi kita. Di tangan Tuhan, engkau berbau harum di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, jelas bagi kita, Tuhan memberi keberhasilan. Tuhanlah sumber keberhasilan. Tuhan memberi sukacita dengan membebaskan mereka dari tanah Babel. Pesan Tuhan bagi kita di sini, carilah Dia. Datanglah kepadanya. Kata Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sumber kehidupan adalah Yesus. Hanya melalui Yesuslah kita mendapatkan kehidupan. Hanya melalui Yesuslah kita mendapatkan keselamatan. Karena itu carilah Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan. Dan Dia mengikat perjanjian kekal dengan kita. Di dalam Yesus, kasih setia Allah yang abadi itu dinyatakan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian kesaksian Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting di sini. Yang pertama, jika engkau ingin berhasil dalam hidupmu, jadikanlah Tuhan sebagai yang utama dan pertama. Kita mengenal 3 kebutuhan pokok manusia. Pangan, pakaian, papan. Itu kebutuhan pokok kita. Nah, mencari Tuhan lebih dari itu. Lebih dari kebutuhan pokok kita. Jadikan itu sebagai yang utama dan yang pertama. Sekali lagi, yang utama dan yang pertama. Orang yang mengutamakan Tuhan, berdoa dulu, baru beraktivitas. Orang yang mengutamakan diri sendiri, langsung beraktivitas. Berdoa kalau sempat. Carilah Tuhan, sebab Dialah sumber hidupmu.
nafas kita bersumber darinya. Carilah Tuhan, sebab Dia sumber selamatmu. Masuk surga, itu adalah kasih karunia-Nya semata. Yang kedua, carilah Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung kita. Tanamkan ini di dalam hatimu, sebab di era modern ini ada banyak ajaran sesat. Ada banyak ajaran dunia yang mengajarkan kita untuk berlindung, bergantung pada orang-orang yang punya kekuasaan. Karena itu, ada banyak orang yang menjadi penjilat. Ada juga ajaran dunia, berlindunglah pada jimat. Karena itu kemana-mana ada orang yang membawa jimat. Ajaran dunia, berlindunglah pada roh leluhur. Karena itu, sebelum dia melangkah, dia pergi ke kubur, dia pergi ke pohon yang besar, dia pergi ke batu yang besar untuk meminta petunjuk dari roh leluhur. Ini semua menyakiti hati Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya pelindung. Itu artinya andalkanlah kuasanya, hanya kuasanya yang engkau andalkan di dalam hidupmu. Yang ketiga, jadilah pembawa berita yang baik seperti Nabi Yesaya. Ketika dia menyaksikan orang-orang kehilangan harapan, ketika dia menyaksikan orang-orang sedang berputus asa, Yesaya menyampaikan berita sukacita. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Mengapa Tuhan harus dicari? Jawaban dari Yesaya di sini adalah selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Itu berarti kesempatan untuk mencari Tuhan tidak selalu tersedia. Dan sekarang kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita. Carilah Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, sebab sumber keselamatanmu adalah Tuhan. Jika engkau mencari Tuhan, maka hal ini berlaku dalam hidupmu. Semak duri berubah menjadi pohon sanobar. Engkau menjadi pribadi yang banyak fungsi, banyak manfaatnya bagi orang lain dan bagi Tuhan. Selanjutnya, pohon kecubung diganti oleh Tuhan dengan pohon murad. Pohon kecubung, bunganya itu adalah racun. Sedangkan pohon murad, bunga yang dihasilkannya, itu adalah bunga yang wangi. Di tangan Tuhan, engkau akan bertumbuh sebagai pribadi yang wangi, yang namamu harum, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin.